wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian baginya tiada terbatas atas segala limpahan karunia, rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah dan amal kebaikan di hadapannya. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai yaumul kiamat. Semoga kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Perkenankan kami sebagai khatib pada kesempatan yang mulia ini mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan tulus. Semoga kita mencapai tingkat ketakwaan yang mengantarkan kita pada kemuliaan seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah meneguhkan ketaatan dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Pagi ini kalimat suci, kalimat takbir, tasbih, tahmid dan tahlil membahana memenuhi angkasa yang dikomandangkan kaum muslimin dan muslimat dalam merayakan hari raya Idul Adha atau juga yang disebut dengan Idul Kurban. Ketika setiap tahun kita menunaikan dan merayakan Idul Adha seperti halnya sekarang ini, peristiwa ini akan selalu mengenang dan menghayati peristiwa besar dalam sejarah Islam yang syarat dengan makna dan pesan luhur sesuai dengan ajaran Islam. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban adalah mengenang kembali keteguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dalam berkurban. Marilah kita tunaikan Idul Adha ini dengan khusyuk dan penuh kepasrahan
agar hati dan pikiran kita tercerahkan, serta setiap diri menjadi insan-insan yang muhsinin. Idul Adha yang kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah ini dinamai juga dengan Aidun Nahar, artinya hari memotong hewan kurban. Sejarahnya bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahannya dalam berbagai cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala memberinya gelar kehormatan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan gelar Khalilullah, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim kekasihmu, padahal ia disibukkan dengan kekayaan dan keluarga serta urusan dunia yang banyak?" Allah menjawab, "Jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, dengan ukuran kekayaan dan ukuran dunia. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarga tidak membuatnya lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miskul Anwar disebutkan Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah menurut orang di zamannya disebut sebagai seorang miliarder. Ketika suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, saya akan serahkan semuanya. Jangankan ternak sebanyak ini, bila Allah meminta anak kesayanganku yang paling kucintai satu-satunya, saya akan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar mengorbankan putra kesayangannya Ismail yang sedang menjadi buah mata dan penyejuk hatinya. Nabi Ibrahim diliputi perasaan sedih, perasaan cemas dan bingung. Ditanya oleh sang anak, "Mengapa ayahanda tampak murung dan sedih? Bukankah ayahanda dalam keadaan sukacita setelah 11 tahun berpisah dengan ananda?" Dengan gemetar Nabi Ibrahim menjawab, "Tadi malam ayah bermimpi diperintahkan Allah menyembelihmu, dan saya dalam keadaan ragu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Dengan tegas Ismail menjawab, sebagaimana yang terungkap dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya ayah melihatmu dalam mimpi bahwa ayah menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu." Kemudian dijawab, "Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang terbuka hatinya menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala dengan membelanjakan miliknya dari yang baik-baik dan yang cintanya dengan ikhlas. Mereka meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya atas pengorbanan tersebut. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim."
Jika kamu meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Dalam memenuhi persyaratan dan ajakan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan sesuatu yang dicintai dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap hidup seperti ini telah ditampilkan oleh kaum muslimin dan muslimat yang hidup bersama Rasulullah. Telah ditampilkan oleh generasi awal, kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sebagai contoh untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Pengorbanan mereka dan jalan hidup mereka telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka diridhoi dan mereka ridho terhadap dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasulullah mengumpulkan dana untuk biaya perjuangan, para sahabat berlomba-lomba mengumpulkan apa yang mereka miliki. Umar bin Khattab mengumpulkan separuh dari seluruh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq datang menyetor seluruh hartanya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib datang menyetor dana yang sangat banyak. Abdurrahman bin Auf mengorbankan kekayaan untuk semua kebaikan, membiayai peperangan, memerdekakan hamba sahaya, serta membantu fukara dan masakin. Semua sahabat Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketaatan dan pengorbanan mereka luar biasa. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita belum ada jaminan apa-apa dari Allah dan Rasul. Jangankan mengorbankan seluruh harta yang kita miliki, mengorbankan sedikit waktu saja untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid masih berat untuk kita laksanakan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang belum menunaikan sholat dalam kehidupan mereka, padahal sholat adalah induk kebaikan dalam kehidupan kita. Jangankan mengorbankan separuh dari harta yang kita miliki, kita datang sholat Jumat lebih awal di masjid saja masih berat kita laksanakan. Bahkan banyak di antara kita menggunakan waktu-waktu sisa untuk beribadah kepada Allah, bukan waktu terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan kepada kita tidak terhitung jumlah banyaknya. Bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lihat saja dalam diri kita. Kita diberikan kesempurnaan fisik, kita diberikan kedua tangan kita, diberikan kedua kaki kita, diberikan kedua mata kita. Kita bandingkan ketika melihat orang lain yang tidak memiliki tangan, yang tidak memiliki mata, yang tidak memiliki kaki, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana lagi yang kita dustakan? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah solat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini medan ujian dan ketaatan kita sudah berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah, oleh Nabi Ibrahim. Kehidupan kita sekarang ini berada pada era globalisasi. Tantangan hidup kita sekarang ini semakin kompleks. Perkembangan masyarakat yang kian dinamis
sebagai dampak dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi artinya hubungan antar bangsa kian longgar. Pintu dibuka lebar-lebar bagi masuknya barang dan jasa dari berbagai negara. Bisa menjadi virus yang berimplikasi terhadap tatanan budaya masyarakat, seperti hilangnya semangat religiusitas, hilangnya nilai-nilai moral, menipisnya rasa kemanusiaan, dan hilangnya rasa malu dalam kehidupan kita. Demikian juga penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Pergaulan yang kurang lagi mempedulikan norma-norma agama. Lihatlah penampilan dan model pakaian anak-anak kita sekarang ini. Lebih banyak menampilkan sensualitas dan menggoda hawa nafsu daripada menjaga kehormatan dan martabat mereka. Anak-anak kita tidak bangga lagi menampilkan identitas keislaman mereka. Pergaulan bebas, narkoba, judi, pembunuhan, pemerkosaan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita saat ini. Hal ini ditegaskan oleh teori radiasi budaya, bahwa kontak-kontak ekonomi dan teknologi akan serta-merta diikuti oleh kontak-kontak ideologi. Nilai-nilai agama kian hilang, nilai-nilai budaya, nilai-nilai dan budaya kuat merombak struktur yang pada akhirnya memberikan peluang bagi hadirnya nilai-nilai baru, pilihan-pilihan baru, pandangan-pandangan baru yang pada gilirannya merusak dan menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Budaya yang ada sekarang ini cenderung mengabaikan potensi-potensi keagamaan, cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, cenderung menghilangkan budaya-budaya serta nilai-nilai kemanusiaan. Contoh lain dari dampak globalisasi dalam kehidupan kita sekarang ini, lihat saja diri kita. Setiap hari, setiap saat tidak lepas dari handphone. Setiap saat, setiap hari kita bisa berjam-jam untuk main handphone. Tidak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Hubungan suami istri tidak jarang rusak karena komunikasi handphone yang tidak baik. Hubungan anak dan orang tua hanya sebatas hubungan fisik. Tidak ada lagi hubungan emosi dan jiwa yang baik. Kita orang tua hanya menyiapkan rumah untuk fisik anak-anak kita, tapi tidak untuk jiwa, hati dan pikiran kita, pikiran anak-anak kita. Perilaku anak-anak kita sekarang ini hampir 24 jam tidak lepas dari handphone, game online, judi online. Tidak sedikit anak-anak kita sekarang ini yang rusak otaknya, yang rusak akhlaknya, bahkan sudah rusak moralnya. Globalisasi yang begitu deras sehingga memunculkan nilai-nilai kehidupan yang lebih bebas. Nilai-nilai global dengan mudah meresap tanpa ada sensor yang ketat dalam kehidupan kita. Seorang ahli psikolog dari Amerika menulis dalam teorinya karakter, berkeyakinan bahwa suatu bangsa, suatu daerah akan berada di jurang kehancuran jika memiliki 10 tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua, membudayanya ketidakjujuran, sikap fanatik terhadap kelompok yang berlebihan, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, memburuknya semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku yang dapat merusak diri seperti narkoba, alkohol, pergaulan bebas, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara, menurunnya etos kerja, dan yang ke-10 adalah adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian terhadap sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin kompleks ini, kita masih menaruh harapan besar dari rahim Idul Kurban dan Idul Adha yang kita tunaikan
insya Allah akan lahir perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan yang soleh. Sebagaimana keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi akhir zaman Rasulullah SAW. 3 figur Nabi yang telah mengukir keteladanan hidup yang sangat utama, baik dalam menanamkan benih-benih akidah maupun mengukir keyakinan ibadah, akhlak dan muamalat duniawiyah yang bermuara pada pencerahan hakikat kehidupan yang disinari nilai-nilai ilahi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak membiarkan kita menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa memberikan pegangan dan pedoman sebagai petunjuk untuk mengarahkan kita supaya kita tetap berada pada garis kebaikan dan ketakwaan. Idul Adha, Idul Kurban yang sedang kita tunaikan adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan membina kita bersama dengan keluarga. Insya Allah melalui momentum Idul Kurban dan Idul Adha ini, insya Allah kita semua akan terlahir sebagai orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Insya Allah akan terlahir kita sebagai guru yang dapat menjadi teladan bagi murid-murid kita. Insya Allah akan terlahir pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan rakyat kita. Agar iman yang kita miliki terpelihara dan semakin tancap kuat dalam hati sanubari kita, menjadi pilar penegak kesabaran dan tidak goyah dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua bacaan-bacaan dalam solat yang kalau kita pahami, kita hayati dan kita pegang teguh akan membentuk hati setiap muslim menjadi tangguh, kuat dan tulus dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam kehidupan kita. Di antara bacaan doa yang bisa kita ucapkan dalam kehidupan adat kita adalah Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian dalam doa iftitah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat membaca tasyahud, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat-kalimat ini diucapkan 7 kali sehari semalam. Secara keseluruhan ucapan kita sebagai muslim yang mengandung ikrar dan janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 29 kali. Ikrar janji tersebut disyariatkan untuk diucapkan adalah agar makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ikrar tersebut menjadi nafas, menjadi jiwa dari setiap apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai menghembuskan nafas terakhir. Mari kita jadikan hari raya Idul Kurban ini untuk menghidupkan kembali hati yang tulus dalam berkorban, menumbuhkan kepedulian untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki di jalan Allah dan jalan kebaikan sebagai bekal kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai tenggelam dalam menikmati kesenangan dunia yang membuat kita rugi, tersiksa dan menyesal di hari akhirat nanti, di mana penyesalan pada sehari akhirat nanti tidak ada gunanya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, mengingat sedikit dan pentingnya perjalanan kehidupan manusia, maka tidak ada kata lain kecuali bangkit untuk segera mengoptimalkan setiap detik yang Allah jatahkan kepada kita dalam kebaikan. Setiap saat, setiap waktu yang kita lalui diharapkan menjadi titik penyempurnaan keimanan untuk memproduktifkan sisa-sisa hidup yang tersisa sebelum nama kita terukir di batu nisan. Demikianlah khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Mari kita memanjatkan doa. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah
mendapatkan ampunannya, mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya, mendapatkan perlindungan dan pertolongannya, mendapatkan karunia hati yang tulus dalam beribadah dan peduli berkurban dalam setiap perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Safiina wa Juhrina wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, menjadikan kita sebagai orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagimu yang penuh berkah ini kami bersimpuh di hadapan-Mu memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Sesungguhnya kami telah menganiaya, menzolimi, berbuat dosa terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap, ya Allah, kecuali pengampunan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil kami. Karuniakanlah rahmat, karuniakanlah kepada mereka rezeki. Beri kesembuhan kepada orang tua kami yang sedang sakit. Jadikanlah sakit sebagai jalan untuk diampuni dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Angkatlah derajat mereka, muliakan mereka di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kakek dan nenek kami, keluarga-keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksaan kubur, lapangkanlah kuburannya, terangilah kuburan mereka dengan cahaya-Mu, dan tempatkanlah mereka pada tempat yang paling mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami, ya Allah. Maafkan kami sebagai orang tua yang belum mampu membimbing dan membina anak-anak kami sesuai dengan ajaran-Mu. Maafkan kami sebagai orang tua yang belum mampu memberikan rezeki yang halal dan thayyibah sepenuhnya kepada anak-anak kami.
Jangan engkau bebankan dosa dan kesalahan kepada anak-anak kami disebabkan karena kami lalai ya Allah. Maafkan kami sebagai anak yang belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami sepenuhnya ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan yang kami lakukan menjadi kebaikan juga untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga dan lindungi anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi kami ya Allah, dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran-Mu. Jadikanlah mereka anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya Allah, anak-anak yang al-waladun soleh yad'ulah. Ya Tuhan kami, jaga dan lindungi kami dari berbagai virus dan penyakit. Jauhkanlah kami semua dari fitnah, dari musibah, dari mara bahaya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, beri kekuatan, beri kesehatan, beri keselamatan serta haji yang mabrur kepada keluarga kami yang sedang menunaikan ibadah haji ya Allah. Serta beri kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah haji-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah yang meninggalkan area sholat Idul Adha agar memperhatikan bawaannya, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, dan kertas-kertas yang dibawa juga kalau boleh dibawa pulang. Terima kasih. Dosa kamu ini, mak pamang. Anda mori Assalamualaikum. Iya, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama. Kepada jemaah ada yang lupa HP, mohon hubungi sumber suara. Terima kasih. Bagi jemaah yang kelupaan HP, ada sama kami agar bisa menghubungi sumber suara.
atas jasa yang telah beserta biasan sampai ke dalam lapangan. Sekali lagi kepada anggota untuk